Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Lestari dengan NIM 241080200092 dari kelas C, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ada dua jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi linier dan yang kedua ada fungsi nonlinier. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul fungsi linier. Fungsi linier, fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk. Yang pertama ada variabel, yang kedua ada koefisien, dan yang ketiga ada konstanta. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Dan yang kedua ada koefisien. Koefisien yaitu bilangan atau angka yang terkait dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Dan yang ketiga itu ada konstanta. Konstanta merupakan bilangan atau angka yang turut membentuk suatu fungsi, tetapi konstanta berdiri sendiri sebagai bilangan dan terikat pada suatu variabel tertentu. Contohnya 1M ditambah 10 juta sama dengan 0,5 ditambah 1M. 1M pertama itu merupakan konstanta dan 50 juta merupakan koefisien, 0,5 merupakan variabel, dan 1M kedua itu merupakan variabel independen. Secara umum fungsi sama dengan Y sama dengan F dalam kurung X. Dengan contoh Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan 10 ditambah 0,5X. Y merupakan fungsi X. Besar kecil nilai Y tergantung pada fungsi terhadap nilai X. Y merupakan variabel independen. Dan 10 adalah konstanta, 0,5 merupakan koefisien. Variasi X dan Y adalah variabel independen. Ada dua jenis fungsi. Yang pertama fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Selanjutnya fungsi linier atau fungsi berderajat 1 adalah fungsi yang berpangkat tertinggi dari variabelnya, adalah pangkat 1 sesuai namanya. Setiap persamaan linier apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Dapat disimpulkan fungsi linier itu menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum dari persamaan linier itu ada, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah pangkal garisnya pada sumbu vertikal Y, sedangkan B adalah koefisien atau gradien garis yang bersangkutan seperti yang di atas. Yang selanjutnya ada pembentuk persamaan linier. Persamaan linier dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Ada 4 macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linier, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Yang pertama ada Dwi koordinat, yang kedua ada koordinat, yang ketiga ada panggal, yang keempat cara Dwi. Yang pertama ada Dwi koordinat.
Dari dua titik dapat dibentuk sebuah persamaan linier yang memenuhi kedua titik tersebut apabila diketahui dua titik A dan B dengan koordinasi masing-masing x1, y1 dan x2, y2. Dengan contoh ekonominya. Dan yang kedua ada koordinat. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1 dan lereng garisnya B, maka persamaan linier y dikurang y1 sama dengan b dalam kurung x dikurang x1 seperti yang di atas. Dengan contoh soal ekonomi. Selanjutnya, penggal atau lereng. Sebuah persamaan linier dapat dibentuk apabila diketahui penggalnya. Pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan linier adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan penggal, B sama dengan lereng. Misalnya, apabila penggal dan lereng garis Y sama dengan F dalam kurung X masing-masing adalah 4 dan 0,5, maka persamaan liniernya adalah Y sama dengan 4 ditambah 0,5X. Dan yang terakhir ada dui penggal. Sebuah persamaan linier dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika X sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal ketika Y sama dengan 0. Maka persamaan linier adalah Y sama dengan A dikali A per C X, di mana A adalah penggal vertikal dan C adalah penggal horizontal seperti contoh ekonomi di atas. Selanjutnya, fungsi permintaan dan penawaran. Teori permintaan, jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, penawaran, harga barang tersebut akan mendorong meningkatnya permintaan. Dan selanjutnya ada teori penawaran. Jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong penurunnya penawaran. Selanjutnya ada hubungan dua garis lurus. Dalam sistem pasang sumbu silang, dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan. Yang pertama ada berhimpit, kedua sejajar, berpotong, tegak lurus. Berhimpit, dua garis lurus akan sejajar jika lereng atau gradien garis yang satu merupakan kelipatan garis yang lain. Dengan itu, garis Y1 sama dengan A1 ditambah B1X akan berimpit dengan garis Y2 sama dengan A2 ditambah B2X jika Y sama dengan NY2, A1 sama dengan A2, B1 sama dengan NB2. Seperti sejajar, dua garis lurus akan sejajar apabila lereng atau gradien garis yang satu sama dengan lereng atau gradien garis yang lain, seperti contoh yang di atas. Dan yang ketiga ada berpotongan. Dua garis lurus akan berpotongan apabila lereng atau gradien garis yang satu dengan lereng atau gradien dari garis yang lain. Dengan contoh. Dan yang terakhir ada tegak lurus. Dua garis lurus akan tegak lurus jika lereng atau gradien garis yang satu adalah kebalikannya, seperti yang di atas. Penerapan ekonomi dalam teori mikro, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kedua, keseimbangan pasar, kasus dua macam barang. Yang ketiga, fungsi biaya dan penerimaan. Yang keempat, keuntungan, kerugian, dan analisis peluang pokok. Yang kelima, ada fungsi anggaran. Dalam teori makro, ada 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor,
pendapatan nasional, dan analisis ISLM.